Dengan tema hari ini, ya mohon semuanya mencatat. Ya, ini adalah spesial buat jamaah di Banjarmasin dengan tema pernikahan tidak harus cinta. Ya, tema yang sangat menarik khususnya bagi jamaah yang sudah menikah dan juga yang belum menikah. Ya, kira-kira apa isinya dan bagaimana kita ini, dan mohon sekarang jamaah menyiapkan perlengkapannya ya, senjatanya ya, pulpennya, tool untuk menulis dan seterusnya, sehingga kajian kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat. Untuk itu kajian pada pagi hari ini kepada Ustazuna, Ustadz kita, Ustadz Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari tadi nunggu muqaddimahnya panjang banget. Ana berdiri sampai pindah-pindah di dalam sana. Tapi muqaddimah itu penting. Karena tanpa muqaddimah kita nggak bisa masuk. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan yang kita lihat dalam kehidupan kita. Semua kenyamanan yang kita rasakan. Masya Allah, ada apa rame-rame di sini? Ada tempat kosong di sini. Ustadz. Oh Ustadz gimana nggak kasih tempat Ustadznya? Ambilin kursi satu lagi Ustadznya. Ustadz pakai kursi. Ini kajian bukan buat Ustadz ini, menu-menuin tempat nanti Ustadz. Ini buat jamaah Ustadz. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu semangat nutut ilmu beliau. Alhamdulillah jamaah. Semoga Allah meneguhkan kita di atas agamanya sampai mati husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, Dzinnurain, dan untuk Ali bin Abi Thalib, Abi Sibtain, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Apa temanya? Pernikahan tidak harus cinta. Cinta itu bukan segala-galanya dalam pernikahan. Tapi diperlukan ada cinta. Sebagian orang berpikir, kalau cinta sudah hilang dari rumah tangga, maka solusinya adalah berpisah dan bercerai. Terkadang kita melihat banyak perceraian yang disebabkan hal-hal remeh. Yang seharusnya kalau suami istri itu berpikir, perceraian itu tidak terjadi. Apabila terjadi pernikahan karena cinta yang sudah tumbuh sebelum pernikahan, selama tidak mengantarkan kepada perbuatan haram seperti pacaran. Antum kadang-kala cinta sama seorang perempuan. Awal datang ke masjid Imam Syafi'i, lihat perempuan, Allahu Akbar, ana mau sama dia nih. Umpamanya, boleh. Antum lihat, ana lihat anaknya baik ya. Subhanallah, lihat auranya dalam kondisi mendung tapi tetap terang itu perempuan. Masya Allah. Ini kan membuat orang kadang-kadang jatuh cinta dia. Ketika itu wanita juga cinta sama antum. Apa yang harus antum lakukan? Lamar dia.
Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, lam nara lil mutahabbaini mithlan nikah. Kami itu tidak pernah melihat untuk dua orang yang saling mencintai obatnya yang lebih manjur daripada pernikahan. Jadi kalau antum cinta sama dia, bismillah. Pernikahan itu obatnya, bukan pacaran. Karena sebagian orang, apalagi yang muda-muda di masa sekarang ini, hampir pernikahan mereka itu dimulai dengan pacaran. Jarang sekali yang nikahnya sesuai dengan syar'i. Kadang-kala sebagian sudah berpacaran bertahun-tahun. Ada sebuah kejadian, saya masih ingat di Purworejo, di Jawa Tengah sana. Itu tuan rumah cerita, Ustaz, anak punya keponakan, Ustaz. Ini baru nikah, Ustaz. Sebulan yang lalu mungkin di sini. Pernikahannya baru berumur 6 hari, Ustaz, sudah bercerai, Ustaz. Padahal mereka pacaran 6 tahun. Sejak SMA sampai kuliah. Selesai kuliah menikah. Dan na'udzubillah. Dalam masa pacaran itu sudah banyak dosa yang dikerjakan dan dilakukan. Maka kalau antum cinta dengan seseorang, silahkan lamar. Tapi gimana Ustaz kalau ditolak Ustaz? Cari yang lainnya. Apa antum bingung? Emangnya perempuan cuma satu? Ada sebuah syair Arab yang mengatakan, Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Engkau silahkan pindahkan hatimu kemana engkau suka, tapi cinta tetap buat kekasih yang pertama. Kam manzilin fil ardi ya'laful fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Benar enggak jemaah? Benar enggak? Kayaknya belum enggak tahu Ustaz. Mudah-mudahan enggak tahu lah. Yang tua-tua Ustaz Khairul kayaknya udah tahu gitu kan. Itu hati bisa kemana-mana, tapi kadang-kala masih kepikiran dengan cinta pertama dia. Memang berat. Akan tetapi, tatkala antum mencintai seseorang, kemudian cinta antum ditolak karena keluarganya tidak menerima antum. Karena itu perempuan juga mungkin tidak suka sama antum. Bismillah. Antum minta kepada Allah Azza wa Jal, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi agar memberikan kepada antum seorang pasangan hidup. Antum mau satu, mau dua? Minta bebas sama Allah Azza wa Jal. Antum boleh minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pasangan hidup yang lebih baik daripada seorang yang antum cintai. Jamaah, kalau antum melihat orang tua yang muda-muda nih, ngelihat orang tuanya, kadangkala antum melihat kayaknya ayah sudah nggak cinta sama ibu, kayaknya ibu sudah nggak suka sama ayah. Kenapa? Sering terjadi keributan, Ustaz. Tapi kenapa rumah tangga mereka bertahan? Nih buat yang tua-tua yang sudah punya anak banyak, jangan dipikir istri antum cinta sama antum. Kadang-kala kesian sama antum. Aduh kesian bapakmu itu. Takut ibu tinggal stroke nanti. Kadang-kala karena kesian, betul. Makanya tidak semua pernikahan itu dibangun di atas cinta. Allah Azza wa Jalla ketika berbincang tentang pernikahan, Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalik la ayat liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Manusia menikah dengan manusia. Manusia tidak menikah dengan binatang. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz boleh gak Ustaz menikah sama jin? Allah menjadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman.
Sakinah yang dicari. Cinta gimana? Allah yang bikinin cinta nanti. Apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Antum lihat ketika Allah mengatakan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri, Allah mengatakan khalaqa. Itu milik Allah. Semuanya. Tapi tatkala bicara cinta dan kasih sayang, Allah bicara ja'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan harus ada usaha dari kita untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalik. Yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang mau berpikir. Ketika antum menikah karena cinta, dan antum tidak melakukan yang haram sebelum pernikahan itu, insya Allah pernikahan antum akan langgeng dan harmonis. Tapi sebaliknya, kalau ternyata sebelum menikah antum telah melakukan yang haram dengan itu perempuan, na'udzubillah min dzalik. Antum telah berjalan berduaan dengan itu perempuan. Antum telah memegang tangan itu perempuan. Mungkin antum mencium itu perempuan. Na'udzubillah, mungkin antum berzina dengan itu perempuan. Kemudian menikah, ketahuilah pernikahan antum kalau tidak bertobat akan berakhir dengan perceraian. Kenapa? Antum pernah melihat orang yang sedang pacaran, lengket kayak perangko ketika pacaran, naik motor, ya subhanallah, itu sampai merangkul kepada pacarnya. Kadang-kadang di tempat yang gelap-gelap mereka berduaan, tempat yang remang-remang. Ketika sudah menikah, nggak ada lagi rangkulan hangat itu. Kenapa hilang? Karena setan kerjanya berbeda. Sebelum menikah, kerjanya setan itu bagaimana membuat dua orang ini berzina. Terus setan membisikkan hal itu, menggoda hal itu. Ketika sudah menikah, setan bekerja lagi, tapi memisahkan antara kalian berdua. Bahkan termasuk dosa yang paling dicintai setan adalah perceraian. Alhamdulillah, ada sebuah kejadian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir, diceritakan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada seorang lelaki yang namanya Ibnu Abi Azra Ad-Du'ali. Nama dia buruk di kota itu, mungkin di Madinah. Orang nggak suka sama dia karena terkenal perempuan-perempuan yang dia nikahin selalu gugat cerai. Ini pertanda lelaki itu nggak baik. Antum kalau menikah, cerai, orang akan berprasangka buruk sama antum. Ada apa sama antum? Akhirnya laki-laki ini ingin membersihkan namanya. Dia ingin menyampaikan kepada manusia yang ada bahwa penyebab perceraian itu bukan dirinya, tapi perempuan-perempuan itu. Pulang dari masjid dia ajak Abdullah bin Abi Arqam ke rumahnya. Dia ingin kasih tahu, engkau singgah ke rumahku supaya kau tahu gimana istriku. Masuk ke rumahnya, dia berkata kepada istrinya. Ibnul Arqam ini mendengar Abdullah bin Arqam itu mendengarkan komunikasi suami istri ini. Apa kata Ibn Abi Azra mengatakan kepada istrinya, anshuduki billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, hal tubghidinani, apakah kamu membenci aku? Kata istrinya, la tunashidni, udahlah, kau jangan minta sama nama Allah, apa usah, ngomong yang lainnya aja. Gak usah bicara tentang cinta. Qala bala, enggak, aku minta engkau dengan jujur sampaikan, engkau cinta sama aku enggak? Akhirnya perempuan mengatakan, Allahumma na'am, iya, aku benci sama kamu. Ibn Abi Azra akhirnya berkata kepada Abdullah bin Arqam, Atasma, engkau dengar tadi omongan dia?
Gimana aku mau hidup sama seorang wanita yang tidak cinta sama aku? Bagaimana kondisi rumah tanggaku? Akhirnya berangkatlah dia menuju kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, itu orang-orang membicarakan kalau aku ini mendolimi para wanita. Engkau tanya nih sama Abdullah nih, bagaimana kondisi istriku sebenarnya? Akhirnya dipanggillah istrinya sama Umar supaya datang istrinya ini. Umar berkata kepada dia, antil lati tuhadditsina zawjaki annaki tubghidinahu. Kamu yang tadi ngomong sama suamimu kamu benci sama dia. Qalat ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dia itu minta sama aku dengan nama Allah. Gimana? Apa boleh aku bohong? Qala na'am. Boleh bohong. Bapak-bapak, bohong yang boleh itu 3. Siapa yang bisa jawab? Mana hadiahnya? Insyaallah. Nah, fadhal. Bohong ketika perang. Ketika suami untuk baikan istri. Kayak apa modelnya? Bohong untuk meraih istri. Nggak bohong beneran loh. Yang ketiga, antum pernah bohong nggak sama istri? Hah? Sering bohong? Allahu Akbar. Nah, kirim hadiahnya. Tinggal 1 lagi. Nah, mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Masya Allah, kirim. Yang kecil hadiahnya jangan banyak. Ini cuma 1 jawabnya. Kirim ke belakang. Jazakallahu khairan. Nah, jawab. Fakdzibi, ketika kau bohong sama suamimu. Jadi bohong dalam urusan rayu-merayu itu boleh. Bukan bohong beneran sebenarnya jamaah. Ditanya engkau cinta enggak sama aku? Allahu Akbar. Sejak aku bangun tidur, aku kebayang sama kamu aja dari tadi. Allahu Akbar. Nah, bohong enggak apa-apa. Fakdzibi alaih. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Fa inna aqallal buyut alladhi yubna 'alal hub. Walakinna an-nas yata'asharuna bil Islam wal ihsan. Sedikit rumah yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Ada, ada. Itu akan menjadi sempurna ketika rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Tapi kalau cinta itu hilang, karena biasanya seorang lelaki melihat ya istrinya mungkin tidak secantik yang dulu, istrinya tidak seramping yang dulu. Karena biasanya perempuan habis nikah hamil punya anak, kadang-kala dia mulai cinta itu hilang sama istrinya. Tapi kebanyakan orang itu bermuamalah, bergaul sama istrinya, istri bergaul sama suaminya itu bil islami wal ihsan. Ingat dengan 2 hal ini. Islam, kamu itu muslim. Kamu itu punya kewajiban berbuat baik sama binatang. Kita ini disuruh berbuat baik sama binatang, apalagi sama manusia, apalagi ibunya anak-anak kita, istri kita. Wal ihsan, innallaha ya'muru bil ihsan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Inilah yang menjadi standar seorang mukmin, seorang muslim ketika bergaul sama keluarganya. Itu yang menyebabkan pernikahan itu bertahan. Tidak harus dengan cinta. Makanya yang muda-muda ini ketika mau menikah, nggak harus antum cinta dulu sama itu perempuan. Tapi antum harus cocok. Ngerti cocok? Cocok itu bahasa kerennya apa? Matching. Matching. Soal ngomong matching tadi. Iya cocok jemaah. Ada kecocokan. Kecocokan dari sisi apa? Di sini kecocokannya itu tanya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Nabi kita cara cari perempuan yang cocok? Yang pertama anak akan berbicara tentang bagaimana mencari suami yang cocok. Ini buat akhwat. Kriteria suami yang cocok untuk menjadi komandan di rumahku, untuk menjadi nahkoda di bahteraku, untuk menjadi bapak dari anak-anakku. Karena banyak terjadi kezaliman di dalam rumah tangga itu gara-gara sang wanita tidak memilih suami yang cocok.
dia memilih suami yang kaya, memilih suami yang tampan. Maka subhanallah, setelah berjalan 2-3 tahun di sini wanita itu menyesal, kenapa ana menikah dengan dia? Ternyata suami ana suka memukul. Ternyata suami ana tidak menghargai kerja keras istrinya. Maka yang pertama, buat para akhwat nih, dan buat para orang tua, ketika hendak menikahkan putrinya, carilah lelaki yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian meminang putri kalian, meminta diri kalian seorang lelaki yang agamanya kalian ridhoi, yang akhlaknya kalian ridhoi, kawinkan. Nggak usah pikir panjang, nikahkan. 2 syarat ini terkumpul, nikahkan. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukannya, karena kebanyakan orang tadi berpikir dunia, berpikir warna kulit, berpikir rambutnya, aku kurang cocok sama rambutnya Pak Ustaz. Kamu mau yang rambut kayak apa? Ana mau yang keriting kecil-kecil Ustaz. Oh, nggak cocok gitu kan. Kadang-kadang seperti itu, orang punya nafsu, punya syahwat jemaah. Tapi kata Nabi SAW itu 2. Kalau kalian tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka dampaknya akan terjadi kekacauan di Indonesia. Akan terjadi kekacauan di Banjarmasin, di muka bumi ini. Akan terjadi kerusakan yang tidak kecil jemaah. Kabir kata Nabi SAW. Kenapa lampunya mati jemaah? Alhamdulillah. Gimana? Memang dimatikan? Oh, ada yang main skakel. Baik. Antum bisa lihat kenapa penjara penuh dengan penjahat-penjahat. Kenapa banyak orang-orang yang kena narkoba? Kenapa banyak anak-anak yang jadi begal? Karena ketika pernikahan tidak melihat kepada agama dan akhlak. Negeri kita yang luas ini jemaah, Indonesia yang memiliki 250 juta penduduknya lebih, itu bermula dari pasangan suami istri jemaah. Bermula dari pasangan suami istri. Bermula dari Adam alaihissalam bersama Hawa. Terus ke Indonesia. Jadi kalau bicara bagaimana memperbaiki Indonesia, bagaimana menuju Indonesia yang lebih mulia, yang lebih dihargai, yang lebih terhormat, pilihlah pasangan hidup yang akhlak dan agamanya mulia. Qalu wa in kana fi, para sahabat masih berat. Kita tahu di masa Arab jahiliyah mereka itu yang dipandang adalah nasab, yang dipandang adalah harta. Maka para sahabat mengatakan wa in kana fi, gimana kalau dia betul secara agama baik, secara akhlak mulia, tapi ada kekurangan. Dari sisi mungkin miskin, bukan anaknya pejabat, bukan orang yang dikenal di masyarakat. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." 3 kali Nabi menekankan. Ingat, nggak harus cinta jemaah. Cocok. Maka orang tua ketika mengatakan kepada putrinya, "Nak, abah kok cocok sama anak muda itu, nak ya." Terus gimana cara mengetahui agama seseorang? Kalau bicara agama, para ulama berbicara ada batas minimal agama seseorang. Disebut orang ini agamanya baik, ada batas minimal. Apa batas minimal? Melaksanakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram. Nggak harus lulusan pesantren, nggak harus hafal Quran. Tapi anak ini alhamdulillah sholat 5 waktu di masjid.
agamanya baik. Dia tapi Ustaz, dia nggak paham ilmu agama Ustaz. Tapi dia mau belajar, alhamdulillah. Sudah cukup. Akhlak, nah akhlak itu ada 4 dasar akhlak mulia. Yang pertama asy-syaja'ah, kata Ibnul Qayyim, pemberani orangnya. Jangan menikahkan putrinya dengan lelaki yang takut sama cicak, takut sama suara petir. Ada orang jemaah, ada suara petir. Gimana kalau bapaknya dengar petir ambil bantal? Biasanya bantal itu ditaruh di bawahnya kepala ya, Ma. Ini bantal taruh di atasnya kepala. Anak-anaknya gimana? Syaja, pemberani. Yang kedua, al-adil. Orangnya adil dalam bermuamalah, Masya Allah. Dia tidak melakukan kezaliman. Yang ketiga, sabar. Sabar. Orangnya penyabar, nggak emosional. Ini penting jemaah. Jadi kalau bicara akhlak, antum cari tahu tentang fulan ini gimana. Aduh, fulan pemarah. Sudah jangan. Antum punya anak nanti dimarahin terus sama dia. As-sabr. Sabar dalam melaksanakan kewajiban, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi orang lain. Yang keempat, al-iffah. Menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya. Dia tidak membiarkan kemungkaran terjadi. Lah, ini 4 dasar akhlak yang mulia. Ada 4 dasar akhlak buruk. Ibnu Qayyim juga menjelaskan 4 pokok akhlak yang buruk ini. Yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Yang kedua kezaliman. Yang ketiga al-ghadab, amarah. Yang keempat asyahwah, suka mengikuti syahwatnya. Jadi cari tahu. Mau cari tahu akhlak, jangan di masjid. Di masjid ini semua orang baik jemaah. Antum bisa lihat, nggak ada yang buruk. Kalau mau tahu akhlak seseorang di mana? Di tempat kerjanya, di rumahnya, tanya sama tetangganya, tanyakan kepada sahib-sahibnya. Bukan di masjid. Di masjid untuk mengetahui agama seseorang. Mau tahu agama seseorang, tanya sama Ustaz Khairul, tanya sama Ustaz Ahmad, sama Ustaz gimana fulan Ustaz? Oh fulan. Fulan yang mana? Itu yang rumahnya dekat masjid Imam Syafi'i Ustaz. Oh Masya Allah fulan itu. Biasanya kalau datang ke masjid itu waktu khutbah kedua. Khutbah kedua kan Ustaz di atas ketahuan. Oh ini telah tahu Ustaz yang telat-telat tuh jamaah. Seperti itu. Artinya tanya sama Ustaz untuk urusan agama. Akhlak. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang di Masjid Nabawi, mungkin dia ada seorang yang mau jadi saksi. Jadi saksi. Ternyata jadi saksi itu nggak orang sembarangan. Umar bertanya kepada orang ini ketika mau jadi saksi, man yuzaki, siapa yang memberikan rekomendasi kepadamu kalau engkau orang baik? Akhirnya dia bawa seseorang, ini fulan, ana ya Amirul Mukminin, kata dia. Ata'arifuhu, kau kenal sama dia? Naam. Oh kenal sama dia kamu. Hal safarta ma'ahu, engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Lah, nggak pernah. Baik. Hal amaltahu bidirhamin au dirhamin, engkau pernah urusan fulus sama dia? 1 dirham, 2 dirham? Enggak pernah. Baik, pertanyaan ketiga. Hal jawartahu fa'arafta mudkhalahu wa makhrajahu, apakah engkau hidup bertetanggaan dengan dia sehingga engkau tahu keluar masuknya dia? Kata orang ini, la. Oh, rubbama ra'aitahu yusalli fil masjid. Mungkin engkau melihat dia sholat di masjid, kemudian engkau memberikan rekomendasi. Iya ya Amirul Mukminin. Iya kata dia. Engkau nggak kenal sama orang ini. Itini biman ya'rifuka, datangkan kepada aku orang yang kenal sama kamu. Jadi nggak asal pilih jamaah.
Orang tua tolong dicari tahu tentang akhlaknya calon suami anaknya. Sekarang ini ada yang namanya Biru Jodoh Online. Ada beberapa ustadz bikin aplikasi untuk cari pasangan hidup online. Silahkan dimanfaatkan. Tapi jangan percaya dengan tulisan itu orang. Wallahi jamaah, ana sudah buktikan sendiri. Banyak tulisan-tulisan itu bohong. Supaya dia diterima, dia sebutkan ana muridnya Ustadz Khairul, ana selalu gini. Masya Allah. Tanya Mas Ustadz kenal sama fulan? Allahu a'lam, nggak tahu fulan. Beliau akan kasih tahu. Nggak tahu ternyata. Tapi dia sebutkan di sana. Maka berhati-hati. Jadi tanya selalu, gimana fulan? Wallahi fulan ini terus terang Ustaz punya utang sama ana 2 tahun nggak bayar. Hati-hati antum yang punya utang. Baik. Kemudian tadi yang syarat yang pertama agama, yang kedua akhlak. Yang ketiga orang itu mampu memberi nafkah kepada putri kita, kepada istrinya. Nggak harus kaya, enggak. Tapi mampu memberikan nafkah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang 2 orang yang meminang seorang sahabat wanita, dikatakan amma Abu Jaham fala yadau asahu an atiqihi. Abu Jaham itu tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang menafsirkan dia suka memukul atau dia suka safar. Jadi kalau punya suami suka keluar kota nggak enak juga. Apalagi kerjanya merantau umpamanya. 6 bulan di pantai. Ada